Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di Zoom ataupun di kanal YouTube Kementerian Pan-RB. Seperti kita tahu, kita sedang live streaming nih di acara Bisa Tanya Kementerian Pan-RB mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang ada di Kementerian Pan-RB. Kilas informasi untuk kegiatan Bisa Tanya ini kami lakukan secara rutin di setiap minggunya dari mulai hari Selasa sampai dengan Jumat dengan topik yang berbeda-beda. Nah, untuk hari ini perkenalkan saya sebagai moderator Lady dari Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, dan nanti ada Mas Rian Dwi Firmansyah yang akan menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Untuk kegiatan hari ini sendiri, topik dari kebijakan yang akan kita bahas adalah mengenai SOP administrasi pemerintahan. Jadi seperti kita tahu, kalau misalnya di lingkungan instansi pemerintahan ini harus memiliki SOP, apalagi sekarang setelah adanya penyederhanaan birokrasi ini, tentunya akan ada perubahan-perubahan di unit-unit kerja dalam proses kerjanya, sehingga mungkin yang sebelumnya masih memiliki SOP dengan jabatan-jabatan struktural lama yang ada harus menyesuaikan nih, karena sekarang sudah mulai semuanya menyederhanakan dan penyetaraan jabatan ke jabatan fungsional. Nah, untuk sekilas saja SOP ini sendiri ada di mandat UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana setiap instansi pemerintah ini wajib memiliki SOP. Kemudian diturunkan juga di Permenpan 35 tahun 2012. Di situ ada pedoman bagaimana instansi pemerintah ini harus menyusun SOP itu sendiri. Nah, mungkin langsung saja ya Bapak Ibu, tanpa menunggu lama, saya persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan materi mengenai SOP AP. Untuk admin, mohon untuk izin share screen-nya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Rian. Saya adalah analis kebijakan di Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama kami dalam kegiatan tanya jawab kebijakan Kementerian Pan-RB. Di sini saya mendapat giliran untuk menjadi teman diskusi dari Bapak Ibu semua terkait dengan penyusunan SOP di lingkungan instansi pemerintah. Karena ini nanti konteksnya adalah diskusi, jadi kita santai aja. Nanti kalau misal ada pertanyaan, saya akan jawab, dan kalaupun ada Bapak Ibu lain yang ingin menambahkan atau sharing tentang bagaimana penerapan, penyusunan, ataupun evaluasi SOP di instansi Bapak Ibu masing-masing, saya persilahkan. Bapak Ibu sekalian, berikut merupakan arahan Presiden dan Wakil Presiden terkait reformasi birokrasi. Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin menginginkan birokrasi yang kita jalankan sebagai ASN ini harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Kedua,
Bapak Presiden juga ingin ke depannya reformasi birokrasi ini bukan cuman sekedar tumpukan kertas. Maksudnya adalah bukan sekedar kita menjalankan perubahan administratif di lingkungan instansi pemerintah kita masing-masing. Diharapkan reformasi birokrasi ini dapat memberikan dan mewujudkan nilai-nilai yang memang terkandung di dalamnya sehingga memberikan dampak yang langsung kepada masyarakat. Dan terakhir, melalui reformasi birokrasi, Bapak Presiden ingin kalau birokrasi kita itu lincah dan cepat. Nah, untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang diarahkan langsung oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden, berikut merupakan arah kebijakan yang telah dibuat oleh Kementerian Pan-RB. Yang ada gambar rumah dengan 3 pondasi tersebut merupakan core bisnis yang dijalankan oleh Kementerian Pan-RB, yaitu untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik didukung oleh 3 pilar. Yang pertama yaitu aparatur sipil negara, kelembagaan, proses bisnis dan organisasi itu sendiri, dan yang terakhir yaitu akuntabilitas kinerja dan pengawasan, di mana 3 pilar ini berdiri di atas fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Artinya, kualitas pelayanan yang publik yang baik diharapkan dapat diberikan apabila aparatur sipil negaranya itu bagus, kelembagaan dan proses bisnis organisasinya itu sesuai dengan strategi organisasi, dan yang terakhir adanya akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang baik, sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat dapat berdampak langsung. Nah, terkait dengan hal tersebut, di deputi kami, Deputi Bidang Kelembagaan Data Laksana, kita bertanggung jawab dalam penataan kelembagaan dan proses bisnis instansi pemerintah, serta kebijakan penerapan SPBE yang terintegrasi. Korelasinya dengan reformasi birokrasi yang diarahkan Presiden adalah bagaimana kita membuat kelembagaan dan proses bisnis ini sesuai dengan strategi sehingga organisasi ini lincah, organisasi ini fleksibel, dan tidak memberikan batasan-batasan yang tidak perlu bagi pencapaian strategi tersebut. Selanjutnya, terkait penyederhanaan birokrasi yang merupakan salah satu strategi yang diarahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, kita tahu kita telah melakukan ketiga tahap ini ya Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita sudah melakukan penyederhanaan struktur organisasi, kita pun sudah melakukan penyetaraan jabatan, dan sekarang kita sedang melakukan penyesuaian terhadap sistem kerja. Baik, untuk penyederhanaan struktur organisasi ini kita tahu yaitu mengalihkan jabatan administrasi yang kriterianya sudah ditentukan untuk menjadi jabatan kepada jabatan fungsional sehingga menghapuskan sekat-sekat organisasi yang struktur organisasi yang membatasi koordinasi atau membatasi kelincahan dari ASN itu sendiri dalam meningkatkan performance-nya. Dan yang kedua yaitu penyetaraan jabatan, di mana pejabat-pejabat administrasi ini diangkat ke jabatan fungsional yang disesuaikan dengan tugas fungsi masing-masing. Dan terakhir yaitu terkait dengan penyesuaian sistem kerja. Bapak Ibu sekalian, apabila kita telah melakukan kedua tahap lainnya, hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah penyesuaian sistem kerja. Mengapa demikian? Karena kita tahu kalau sebelumnya melalui sebelum penyederhanaan birokrasi maksud saya, struktur itu sangat strict gitu ya, dari atas ke bawah, dan di bawah lagi itu masih ada yang membatasi alur koordinasi dari pejabat-pejabat fungsional ataupun pelaksana yang di tataran bawah. Nah, setelah penyederhanaan birokrasi ini dilakukan, kita semua banyak yang beralih ke jabatan fungsional, maka diharapkan proses kerja ini menjadi lebih lincah dan fleksibel, di mana kita bisa berinteraksi ataupun bekerja dengan
mengabaikan, ya istilahnya mengabaikan tuh tanda kutip nggak betul-betul diabaikan, tetapi sesuai dengan tugas fungsi masing-masing bekerja sama dengan unit kerja di tempat lain gitu ya. Jadi penyesuaian sistem kerja ini juga diberlakukan dengan integrasi SPBE juga tentunya. Nah, dasar kebijakannya dapat Bapak Ibu baca sendiri di layar, yaitu Permenpan nomor 17 tahun 2021, Permenpan 25 2021, dan yang terakhir Permenpan 7 tahun 2021. Nah, kalau yang ini adalah dasar hukum penyusunan SOP. Korelasinya dengan penyederhanaan birokrasi adalah apabila kita telah melakukan penyederhanaan birokrasi, otomatis aktor-aktor yang ada di dalam SOP yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah miliki itu akan berubah. Yang sebelumnya dilakukan mungkin oleh eselon 3, eselon 4, saat ini pengambilan keputusan bisa langsung ke eselon di atasnya, dan fungsional di bawahnya bisa langsung melaksanakan tugas tanpa harus menunggu keputusan yang jenjangnya lebih tinggi seperti sebelumnya. Nah, ini merupakan standar operasional prosedur dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Permen Par RB Nomor 35 Tahun 2012, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan singkat oleh moderator. Baik, kita lanjut saja. Nah, tata laksana ataupun SOP dan proses bisnis sendiri itu juga diatur pada merupakan hal kunci dalam reformasi birokrasi, di mana ini tercantum dalam lampiran Permenpan RB nomor 26 tahun 2020, yaitu salah satu poin penilaiannya adalah SOP yang telah diterapkan dan proses bisnis yang sudah dilakukan evaluasi. Bapak Ibu semuanya, di sini sebelum kita lanjut membicarakan tentang SOP, terlebih dahulu kita harus memahami konsep proses bisnis dan SOP itu sendiri, di mana proses bisnis merupakan alur kerja yang sifatnya itu isinya adalah kegiatan-kegiatan ataupun proses inti dari suatu organisasi, di mana kita menghubungkan supplier, input, proses, output, dan customer, lalu diturunkan kepada subproses, lalu diturunkan lagi kepada lintas fungsi, baru ujungnya adalah standar operasional prosedur. Bapak Ibu, di sini proses bisnis dan SOP merupakan, saya bilang bisa adalah hal kunci dalam kita menjalankan sebuah organisasi. Karena proses bisnis akan memberikan kejelasan aktivitas yang dijalankan oleh organisasi, di mana aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C, ataupun proses inti itu dijalankan oleh unit kerja mana, dan bagaimanakah alur koordinasi dari unit kerja satu ke unit kerja lain dalam mewujudkan satu aktivitas atau proses inti tersebut. Sedangkan standar operasional prosedur merupakan panduan atau acuan rinci bagi tidak hanya bukan unit organisasi besaran, tetapi juga untuk orang yang menjalankan suatu kegiatan atau program. Jadi dia harus mengerjakan itu berapa lama, harus berkoordinasi dengan siapa, dan harus mencapai output apa. Itu semua jelas di SOP. Sehingga kedua hal ini penting untuk dimiliki oleh organisasi. Selanjutnya, kita dapat melihat perbedaan proses bisnis dan SOP. Mungkin di sini kita sudah memiliki ataupun mungkin belum memiliki proses bisnis maupun SOP, tapi yang sering saya temukan adalah kendala bahwasannya tidak semua aktor yang menjalankan proses bisnis maupun yang menjalankan SOP itu paham dari perbedaan proses bisnis dan SOP itu sendiri. Pertama, perbedaannya adalah dalam penyusunan SOP maupun proses bisnis. Kalau penyusunan proses bisnis, itu kita susun berdasarkan mandat organisasinya.
Kita bisa dari undang-undang pembentuknya, dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan RPJMN atau lain sebagainya. Sedangkan SOP kita susun berdasarkan proses bisnis. Di sini SOP bisa kita susun dengan mengacu pada proses bisnis lintas fungsi atau cross-functional maps, di mana kita mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau unit kerja kita saja ya Bapak Ibu. Kita turunkan hal tersebut ke dalam SOP. Dan yang kedua, terkait bentuk penggambaran. Kalau di proses bisnis, penggambaran alur kerja itu cukup simpel. Simbolnya hanya dua, yaitu kotak dan belah ketupat, di mana notasinya juga sederhana, tidak berbelit di cross-functional map itu sendiri. Kalau di SOP, kita mempunyai 5 simbol, yang mana akan nanti saya jelaskan berikutnya. Dan selanjutnya, perbedaan berdasarkan dokumen turunan. Kalau di proses bisnis, akan diturunkan ke dalam SOP, dan yang SOP akan diturunkan kepada instruksi kerja yang berupa biasanya juklak dan juknis ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya itu terkait poin kebermanfaatan dari perbedaan proses bisnis dan SOP ini. Pertama yaitu kebermanfaatan dari proses bisnis ini bisa menjadi acuan hubungan kerja antar unit organisasi, karena di proses bisnis itu ada peta relasi dan cross-functional map dan subproses, di mana di peta relasi kita dapat melihat ya aktor yang melaksanakan proses inti ini siapa saja, dari kementerian mana, lembaga mana, dan unit kerja mana. Lalu di cross-functional map kita bisa melihat tata hubungannya yang selanjutnya akan diturunkan pada SOP, sehingga dalam SOP kita dapat melihat pedoman standar kerjanya yang lebih rinci, karena di situ ada waktu, output yang harus dicapai, dan bagaimana hubungan antar aktor dalam membuat kesuksesan suatu program atau kegiatan. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan periode evaluasi. Proses bisnis dievaluasi paling sedikit 1 tahun sekali, ini berdasarkan Permenpan 19 tahun 2018. Kalau di SOP, ini minimal kita melakukan evaluasi 6 bulan untuk monitoring, dan evaluasinya bisa 1 tahun sekali. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan diskusi tentang tujuan dan prinsip penyusunan SOP-AP. Di sini ada 3 tujuan terkait penyusunan SOP. Pertama, SOP disusun untuk membuat standarisasi cara kerja. Kedua, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah. Dan yang ketiga, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Maksud dari standarisasi cara kerja, peningkatan efektivitas, dan menghindari tumpang tindih itu seperti ini. Dalam dokumen SOP, nanti akan jelas pekerjaan ini akan selesai di mana dan posisi mulainya di mana. Lalu akan kita buat secara rinci bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan, pengambilan keputusannya di sebelah mana, waktunya kapan, sehingga apabila dokumen ini sudah ada, apabila orang yang menjalankan atau aktor yang menjalankan dari pekerjaan ini nanti pindah dan ada aktor baru ini tidak akan bingung gitu bagaimana menjalankan pekerjaan di posisi barunya. Dia tinggal melihat apa yang ada di SOP, sehingga pekerjaannya sudah terstandar. Selain itu, masyarakat ataupun penerima layanan juga bisa melihat dia harus mendapat pelayanan seperti apa, selama apa, dan standarnya bagaimana. Nah, SOP itu juga disusun berdasarkan prinsip-prinsip 8 yang bisa dilihat pada layar. Pertama, kemudahan dan kejelasan. SOP tidak boleh belibet ya, tidak boleh panjang yang seperti apa, harus dimengerti oleh pembaca. Kedua, yaitu efisiensi dan efektivitas. Waktu yang dibuat atau durasi waktu yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan harus dibuat berdasarkan kondisi real, tidak kita lama-lamakan atau tidak kita potong agar
pekerjaannya juga optimal. Dan yang ketiga yaitu keselarasan, jadi alur pekerjaan satu ke lain yang pindah-pindah aktor ini harus selaras, tidak lompat-lompat. Dan yang keempat yaitu keterukuran, ukurannya jelas apa yang harus dihasilkan dari setiap alur. Dan yang selanjutnya itu dinamis, orientasi pada pengguna, kepatuhan hukum, dan kepastian hukum. Di mana di SOP itu nanti ada unsur identitas ya, di situ ada peraturan-peraturan yang berkorelasi dengan kegiatan yang dijalankan oleh SOP yang sedang kita susun. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait keterkaitan SOP dengan tugas dan fungsi. Bapak Ibu semua, SOP itu bertitik tolak pada kegiatan. Jadi SOP itu dibuat berdasarkan kegiatan yang ada di organisasi. Kegiatan ini mengacunya pada kegiatan-kegiatan yang telah dipetakan di proses bisnis yang kita turunkan ke subproses, terus kita buat peta relasinya, kita buat cross-functional map-nya. Dan yang kedua, SOP itu mencerminkan jenis kegiatan tertentu. Ada tiga jenis yang biasanya kita buat SOP-nya, itu SOP pelayanan, SOP rutin, dan SOP penugasan. Dan yang terakhir adalah hubungan. Ini terkait juga dengan jenis kegiatan pada SOP itu sendiri. Nah, ini keterkaitan SOP dengan kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu SOP ini perlu untuk kita lakukan, ini cara untuk kita membuat SOP, maksudnya langkah-langkah dalam membuat dan memastikan kalau SOP ini kita sudah sesuai dan bisa memberikan pelayanan publik yang optimal. Pertama, kita menilai kebutuhan dari SOP, kita membentuk tim. Dan untuk membuat SOP ini, terus kita mengembangkan SOP, menyusun rencana dan tindak lanjut dari penilaian. Kita selanjutnya melakukan integrasi penerapan SOP dalam manajemen, yang terakhir monitoring dan evaluasi. Bapak Ibu sekalian, keempat langkah ini merupakan suatu kesatuan yang perlu kita lakukan untuk memastikan dan membuat SOP kita dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal atau mencapai output yang optimal. Nah, berikut merupakan 3 langkah yang bisa kita lakukan dalam pemetaan SOP, yang dimana itu menjadi step pertama di slide sebelumnya. Pertama, yaitu kita harus mengidentifikasi kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi. Jadi, untuk memudahkan kita dalam menyusun SOP, ada baiknya kita sudah memiliki proses bisnis di organisasi kita dulu. Jadi kita menginventarisir mandat-mandat tersebut yang membuat organisasi kita ini harus kerjanya apa aja sih. Kita inventarisir dulu tuh besaran proses intinya. Setelah itu kita turunkan besaran-besaran tersebut ke subproses. Jadi besaran tersebut kita petakan ke bawah, per kegiatan nanti kita bentuk lagi. Di proses bisnis kita terdiri dari supplier, input, proses, output, dan customer. Suatu kegiatan yang kita susun ini bisa menjadi input, maksudnya gini, sorry, ribet, maksudnya suatu output kegiatan yang kita hasilkan ini bisa menjadi input untuk kegiatan subproses bisnis lainnya. Kita buat secara rinci, kita turunkan lagi sampai kita buat peta relasi. Kalau sudah terpetakan, kita buat cross-functional map-nya. Lalu dari situ kita bisa membuat SOP-nya. Kita breakdown lagi kegiatan rinci apa-apa yang perlu diturunkan menjadi SOP mikro itu. Nah, setelah itu kita identifikasi nih judul SOP berdasarkan kegiatan. Tadi kan step pertama kita identifikasi kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi nih. Dari mana kita mengidentifikasinya? Dari proses bisnis, tepatnya di cross-functional map-nya.
Lalu kalau udah ketemu nih kegiatannya apa aja, kita identifikasi judul SOP-nya. Kita membuat judul SOP, oh kegiatannya ini. Kita kegiatan satu, kita kasih judul SOP-nya apa, kedua apa, ketiga apa. Nah, judul SOP ini kegiatannya tidak boleh bentrok dengan judul SOP lainnya. Biar ini kan prinsipnya tadi SOP harus mudah dan jelas. Jadi harus dibuat judul yang menggambarkan isi gitu. Terus yang terakhir adalah identifikasi langkah. Kalau udah ketemu judul kegiatannya apa, kita kasih judul di lembar identitas dan korelasi peraturannya apa aja, aktornya siapa aja. Lalu kita buat identifikasi langkah, di mana kita membuat langkahnya ini apa aja. Misal SOP pengajuan cuti gitu. Langkahnya apa, pegawai membuat apa, terus ini diajukan kemana, ACC-nya di mana, ditolak atau atau dikembalikan atau disetujui nanti ini kemana gitu. Terus kita juga harus tentukan waktunya berapa lama dan output dari setiap sub kegiatan yang ada di SOP ini apa. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, ini yang lebih rinci dari identifikasi langkah penyusunan SOP AP. Pertama kita menentukan awal dari penanggung jawabnya itu siapa. Jadi ini di unsur pelaksanaan ya. Di unsur pelaksanaan itu kita harus menentukan kegiatan ini itu awal mulanya dari mana. Terus kita menentukan kegiatan utamanya apa dan menentukan akhirnya di mana. Selanjutnya yang keempat, kita harus menghubungkan kegiatan-kegiatan utama hingga kegiatan terakhir itu berdasarkan alur cerita sesuai dengan SPOK. Selanjutnya kita menghitung jumlah aktor pelaksananya berapa, jadi kita susun nanti di atas. Nanti saya kasih contoh ya di slide terakhir. Terus kita buat kolom mutu baku, kita isi terangan, dan kita isi identitasnya. Mungkin belum ada gambaran, tapi nanti saya kasih. Mbak. Nah, SOP ini yang perlu kita perhatikan adalah kita menggunakan format diagram alir bercabang atau branching flowchart. Kedua yaitu kita menggunakan 5 simbol. Dan ketiga yang perlu kita perhatikan adalah ada 2 unsur SOP yang diatur dalam Permenpan terkait SOP, yaitu unsur identitas dan unsur prosedur. Jadi ketiga hal ini merupakan hal penting yang harus kita sama-sama cermati nih kalau kita mau menyusun SOP. Nah, untuk yang pertama yang kita harus cermati tadi, kita ada 5 simbol flowchart dalam SOP. Simbol ini juga menjadi pembeda kalau kita ingin membedakan proses bisnis dengan SOP. Proses bisnis hanya memiliki 2 simbol. Biasanya kita menggunakan kotak dan kita menggunakan simbol decision ya di proses bisnis. Namun di SOP kita memiliki 5, yaitu terminator yang melambangkan mulai dan akhirnya suatu prosedur. Jadi di awal kita menggunakan simbol yang berada di dalam segi 6 warna biru. Yang kita perhatikan lambang yang di tengah ya, simbol yang di tengah dari segi 6 yang ada di layar. Pertama itu terminator. Jadi di awal bermulanya suatu kegiatan itu dimulai dengan terminator. Lalu lanjut ke proses. Proses ini dilambangkan dengan bentuk kotak, yaitu berjalannya suatu prosedur. Jadi prosedur ini nanti turun ke bawah, dari terminator turun ke bawah, bentuknya kotak atau proses. Kalaupun turun ke bawah lagi, ada simbol belah ketupat ya, untuk melambangkan decision, dan arrow itu melambangkan panah nanti arahnya kemana. Dan kalau SOP Bapak Ibu ini tidak cukup digambarkan dalam satu halaman, maka kita menggunakan simbol off-page connector. Di akhir atau paling bawah dari halaman tersebut kita menggunakan off-page connector, lalu di halaman berikutnya kita kembali menggunakan off-page connector. Ini artinya itu SOP ini nggak berhenti di sini gitu. Takutnya ketika dokumen ini diprint dan dicetak serta menjadi pedoman, terus tiba-tiba yang lembar belakangnya hilang, jadi kita tahu oh kegiatan ini harusnya nggak berhenti di sini, ini ada halaman yang mungkin hilang gitu.
Selanjutnya saya contohkan untuk penggunaan simbol-simbol ini. Nah, seperti saya jelaskan tadi, kita mulai kegiatan itu digambarkan dengan simbol terminator. Lalu kita hubungkan antar simbol ini dengan arrow atau panah. Dari terminator kita hubungkan dengan simbol panah ke simbol kotak, yaitu simbol proses, di mana ini menandakan jalannya suatu kegiatan. Jadi dari pertama itu mulai berjalan kemana kegiatan ini, lalu kedua anak panah menunjuk atau beralur ke simbol decision. Di simbol decision ini berarti letaknya harus di aktor yang bisa menentukan kegiatan ini bisa di ACC atau perlu evaluasi atau perlu perbaikan. Jadi nanti di anak panah yang simbol decision mengarah ke bawah itu ditulis ada tulisan ya, dan kalau ada anak panah di simbol decision mengarah lagi ke proses sebelumnya itu ditulis tidak. Artinya itu sebuah keputusan. Apa yang perlu mendasari suatu keputusan itu tergantung pertimbangan dari aktor di mana simbol decision ini diletakkan. Nah, terakhir apabila sudah selesai, diagram panah, simbol panah akan mengalur ke terminator ujung yang menandakan suatu kegiatan itu telah selesai. Bapak Ibu, di bawah atau di samping kirinya simbol terminator selesai ada off-page connector. Seperti saya jelaskan, apabila ini berlanjut di halaman lain atau tidak cukup digambarkan SOP ini dalam satu halaman, maka kita membutuhkan simbol off-page connector. Simbol ini untuk menandakan kalau kegiatan ini belum berakhir, masih ada halaman selanjutnya yang perlu kita lihat. Seperti itu. Nah, ini hal lain yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan SOP. Selain kita menggunakan diagram alir, terus kita menggunakan 5 simbol, di SOP juga ada unsur identitas. Unsur identitas ini mengandung hal penting yaitu seperti judul SOP, keterkaitan SOP yang kita susun dengan SOP lain, dasar hukumnya apa, kualifikasi yang melaksanakan SOP ini apa, peralatan yang dibutuhkan, dan yang tidak kalah penting adalah nomor, tanggal pembuatan, dan apa ini namanya, kolom pengesahan. Nah, di sini ini berisi tentang identitas atau informasi mengenai unsur pelaksana yang ada di halaman selanjutnya. Nah, berikut contoh SOP tentang, ini contoh ya, pembuatan laporan konseling. Nah, kita lihatkan di situ, ini namanya unsur prosedur. Di atas ada nomor, kegiatan, pelaksana, mutu baku, dan keterangan. Sudah saya jelaskan sebelumnya, SOP adalah panduan atau acuan bagi seseorang ataupun suatu jabatan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi kalau pembuatan laporan konseling ini dimulainya dari mana? Contoh ya ini, nomor 1, menugaskan Kasubit untuk mempersiapkan konsep laporan konseling. Ingat, tadi dimulai dengan simbol terminator. Jadi terminator ini diletakkan di kolom Kabit. Kegiatannya apa? Menugaskan Kasubit. Di kolom mutu baku, kita perlu melihat kelengkapannya apa. Oh, agenda kerja, waktu untuk memberikan disposisi berapa lama? Oh, 15 menit. Outputnya apa? Oh, lembar disposisi. Nah, output yang eh, apabila suatu kegiatan menghasilkan output, ini bisa menjadi
input ataupun kelengkapan bagi kegiatan selanjutnya nih, Bapak Ibu. Jadi di sini kan si kabit menghasilkan output disposisi. Output disposisi ini menjadi kelengkapan bagi Kasubit melaksanakan kegiatan memerintahkan analis untuk mengumpulkan bahan laporan konsinyering yang di nomor 2 ini Bapak Ibu ya. Nah, memerintahkan outputnya apa? Disposisi lagi nih. Nah, disposisi yang dihasilkan oleh Kasubit menjadi kelengkapan ataupun input bagi analis melaksanakan kegiatan mengumpulkan dan menyerahkan bahan konsinyering kepada Kasubit. Si analis ini menghasilkan apa gitu? Bahan laporan dan disposisi gitu. Di kolom keterangan, karena ini merupakan penyusunan bahan laporan, si analis harus memperhatikan SOP pengumpulan bahan. Jadi itu kita tulis di kolom keterangan. Karena dalam kegiatan pengumpulan bahan ini ada SOP-nya sendiri. Jadi si analis harus memperhatikan SOP ini. Dan SOP pengumpulan bahan ini sudah harus kita tulis di lembar identitas sebelumnya di bagian SOP terkait. Jadi ketika kita baca nih, ini SOP tentang apa sih? Oh, SOP tentang laporan konsinyering. Berhubungannya dengan SOP apa? Ini di lembar identitas ya, Bapak Ibu. Oh, berhubungannya dengan SOP pengumpulan bahan. Berhubungannya dengan SOP ini, SOP itu. Seperti itu. Fungsinya kita taruh di kolom keterangan seperti ini saat di lembar di unsur prosedur. Lanjut nih, si analis setelah menyelesaikan laporannya diserahkan ke Kasubit. Kasubitnya membuat konsep laporan konsinyering dan menyerahkan kepada Kabit gitu. Simbol panah berlanjut ke Kabit. Kabit melakukan pemeriksaan konsep laporan konsinyering. Kalau setuju, anak panah bisa berlanjut ke bawah. Kalau tidak, dibalikin lagi ke Kasubit untuk dilakukan revisi atau perbaikan. Kalau setuju, Kabit akan meneruskan prosesnya dan atau mengumpulkan ke ASDEP. Kalau ASDEP-nya udah setuju, bisa dilanjutkan ke bawah hingga terminator selesai. Seperti itu. Nah, di slide sebelumnya kita lihat kalau proses itu masih tidak efektif ya Bapak Ibu, karena kita harus mendisposisi berkali-kali hingga analis mengerjakan dan menyelesaikan laporan konsinyering. Maka dari itu muncullah kebijakan penyederhanaan birokrasi yang diharapkan dapat memangkas proses tersebut menjadi lebih ringkas dan efektif. Apabila penyederhanaan birokrasi sudah dilakukan, maka SOP juga harus diubah. Yang sebelumnya tadi kita melewati beberapa kali dispo, ASDEP dispo ke Kabit, Kabit dispo ke Kasubit, Kasubit dispo lagi ke analis. Kalau di penyederhanaan birokrasi ini bisa hanya 1 kali dispo. ASDEP tidak perlu dispo ke Kabit, tapi bisa langsung ke analis. Tidak harus lagi ASDEP mendisposisikan suatu tugas ke analis yang mungkin dulu menjadi Kabit atau sekarang mungkin beralih menjadi analis madya. Tapi ASDEP bisa langsung mendisposisikan ke analis yang pada level terbawah mungkin pertama ataupun langsung ke pelaksana. Jadi seperti itu Bapak Ibu, terjadi pemangkasan proses yang bisa kita lihat di layar sebelum penyederhanaan birokrasi sepanjang apa, dan setelah penyederhanaan birokrasi bisa kita ringkas menjadi seperti demikian. Bapak Ibu, tidak hanya kegiatan yang perlu kita lakukan evaluasi agar kita tahu apa saja yang perlu diperbaiki sehingga apabila kita akan melaksanakan kegiatan yang sama di masa akan datang dapat lebih baik lagi, tetapi juga SOP perlu kita lakukan evaluasi dan monitoring. Monitoring SOP
idealnya dilakukan secara reguler atau rutin ya, setiap 6 bulan sekali. Yang melakukan monitoring SOP adalah tim SOP yang dibentuk, atau mekanismenya ini bisa terserah instansi Bapak Ibu nanti seperti apa menentukan cara monitoringnya. Tetapi idealnya ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Dan untuk evaluasi dapat dilakukan 1 tahun sekali. Evaluasi poin-poinnya apa saja bisa diambil dari hasil monitoring yang sudah dilakukan setiap 6 bulan sekali tersebut. Dan berikut merupakan mekanisme evaluasi SOP yang mungkin saya bisa rekomendasikan untuk Bapak Ibu lakukan di kementerian ataupun instansi pemerintahan Bapak Ibu masing-masing ya. Pertama, yaitu membentuk tim, lalu kita lakukan identifikasi kelemahan terhadap SOP yang saat ini berlaku. Kan biasanya tuh ada yang komplain atau mengajukan keluhan terkait lamanya mungkin, atau terkait ketidaksesuaian aktor, atau ini lebih ribet gitu. Lalu kita menyusun perbandingan SOP saat ini yang seperti apa sih terkait keluhan itu. Oh, SOP-nya ini, oh iya ya ini ternyata bisa langsung ke sana, atau waktunya ini terlalu lama gitu. Lalu kita melakukan atau membuat ya perubahan SOP yang lebih relevan didasarkan pada evaluasi ataupun monitoring yang sebelumnya kita lakukan. Setelah itu kita melakukan penilaian, dan yang terakhir kita melaporkan hasil penilaian evaluasi SOP. Bapak Ibu, berikut merupakan contoh form evaluasi format SOP yang bisa saya rekomendasikan. Memang untuk melakukan evaluasi SOP tidak selalu kita menggunakan format tabel ini, tetapi menurut saya tabel ini merupakan alat bantu yang cukup efektif bagi kita untuk melakukan evaluasi terhadap SOP yang kita punya. Jadi kita tinggal membuat kolom-kolom seperti ini, kita tinggal centang-centang saja sesuai dengan pertanyaan ya tidak, faktanya seperti apa, lalu kita bisa membuat rekomendasinya harusnya seperti apa. Jadi form ini merupakan alat bantu yang bisa saya rekomendasikan, tetapi kalau Bapak Ibu memiliki mungkin cara yang lebih efektif, bisa dibagikan di sini sehingga kita bisa berdiskusi ya sama-sama nanti. Baik, sekian yang bisa saya paparkan sebagai mungkin pemantik diskusi pada pagi hari ini. Apabila Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian ingin menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan bahan diskusi ataupun praktek terbaik mungkin yang Bapak, Ibu punya terkait SOP di instansi masing-masing, kami persilahkan. Ya, demikian Bapak Ibu, pemaparan dari Mas Tian tadi cukup komprehensif sekali yang mengenai seluk-beluk dari SOP instansi pemerintahan sendiri. Mungkin kalau bisa saya tarik beberapa intisari dari apa yang tadi sudah disampaikan Mas Tian. Seperti yang pertama, SOP ini memang mandatnya langsung ada dari undang-undang, kemudian sudah ada penyusunan pedomannya di Permenpan 35 tahun 2012 juga. Ini merupakan hal yang harus ditindaklanjuti setelah adanya penyederhanaan struktur, kemudian adanya penyetaraan jabatan yang ada di lingkungan instansi pemerintah itu. Tadi juga sudah digambarkan ya secara jelas SOP ini, dia itu sangat rigid. Jadi di SOP ini dijelaskan dari mulai identitas SOP, mutu baku, kapan, waktunya berapa lama, dan apa output yang ingin dihasilkan dari proses yang dilaksanakan di SOP itu semuanya harus tertuang dan harus dijelaskan menggunakan simbol-simbol yang tadi menjadi simbol yang menggambarkan
proses dari tiap-tiap kegiatannya. Kemudian juga tadi SOP ini juga harus selalu dipantau nih minimal 6 bulan sekali untuk melihat apakah udah benar-benar efektif belum sih ini pelaksanaan dari SOP. Kemudian juga SOP ini sendiri kalau misalnya dapat kami contohkan tadi kan dicontohkan sama Mas Rian SOP mengenai pembuatan laporan. Kalau misalnya yang saya mau nambahin contoh aja ya Mas Rian, mohon izin. Mungkin kalau setelah adanya penyetaraan jabatan ini mungkin ya tadi sama aja sih dengan apa namanya, gimana sih alur proses dari pembuatan laporan itu. Kalau sekarang misalnya udah banyak jabatan struktural yang disederhanakan, kalau misalnya dulu ada penugasan apa aja nih, nggak hanya pembuatan laporan, misalnya di posisi terkait rapat atau pembuatan naskah akademik atau untuk membuat analisis telaahan, itu bisa dari pejabat eselon 2 karena sekarang udah ada Japung bisa langsung. Jadi nggak harus melewati jabatan-jabatan di bawah eselon 2 dulu sampai nanti ke jabatan yang ada di bawahnya. Jadi ini juga mempersingkat waktu sama seperti tujuan SOP itu sendiri untuk meningkatkan efektivitas dari kinerja di instansi pemerintah itu sendiri. Mungkin pas sudah ada pertanyaan ada yang raise hand atau ini ada pertanyaan dari YouTube ya, dari One Police. Yang pertama, mohon dapat dijelaskan terkait jenis SOP pelayanan rutin perintah dalam suatu kegiatan. Kemudian di unit saya ada 2 bentuk laporan, monef dan evaluasi. Nah, ini apakah masing-masing harus dibuatkan SOP? Mungkin Mas Rian mau langsung menjawab aja. Baik, ada yang raise hand, ini mungkin pertanyaan yang tadi ditambung dulu ya Mas Rian, mungkin ini yang dari bagian tata laksana Jakarta, kami persilahkan. Suara saya terdengar, Mbak? Sudah terdengar jelas Bapak. Terima kasih Mbak Lidi sebagai moderator dan Mas Rian sebagai narasumber. Mohon izin bertanya, Mas. Jadi di tempat saya kan kebetulan saya di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Saya di bagian tata laksana. Kebetulan ada request atau permohonan dari bagian umum, terkhusus di subbak rumah tangga itu, beliau meminta untuk disusun atau minta tolong disusunkan terkait SOP pemeliharaan lift dan SOP terkait urusan rumah tangga lainnya begitu ya. Jadi pertanyaan saya satu, apakah SOP tersebut itu masuk ke dalam SOP administrasi pemerintahan atau tidak? Lalu yang kedua, kalau tidak termasuk di dalam SOP administrasi pemerintahan, apakah ada perbedaannya Mas dalam penyusunannya? Gitu. Lalu yang kedua, tadi Mas Rian sudah menyinggung sedikit ya tentang proses bisnis, Mas. Kebetulan kan sesuai dengan Perpres 132 tahun 2022 tentang arsitektur proses bisnis nasional ya. Kalau nggak salah itu menggunakan proses bisnis model BPMN gitu, Mas. Bisa nggak Mas dijelaskan sedikit terkait proses bisnis BPMN begitu, Mas? Terima kasih, Mas. Pertanyaan dari saya cukup sekian. Terima kasih, Mbak Lidi. Iya, mohon maaf dengan Bapak siapa? Tadi belum menyebutkan namanya. Saya Wira, Mbak. Ya. Pak Wira. Jadi ini Pak Wira mau nanya nih Mas Rian, kalau ada permintaan untuk pembuatan SOP tentang pemeliharaan lift dan urusan-urusan rumah tangga yang lain, apakah ini juga termasuk ke dalam SOP AP? Nah, kalau misalnya nggak termasuk, ini termasuk di bagian SOP yang seperti apa? Mungkin dari
Baik. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya sambil jawab pertanyaan yang di YouTube ya, sekalian baru saya jawab pertanyaan yang dari Zoom. Baik, saya baca dulu pertanyaan yang dari YouTube. Mohon dapat dijelaskan terkait SOP pelayanan rutin dan penugasan ya, ini maksudnya mungkin bukan perintah. Oke. Untuk SOP pelayanan, ini yang terkait dengan pelayanan yang kita memberikan pelayanan kepada siapa yang jadi customer kita gitu ya. Seperti misal SOP pengajuan kalau di kedeputian saya, karena saya menangani kelembagaan dan tata laksana apabila ada kementerian atau lembaga mengajukan penataan organisasi itu bisa menjadi SOP pelayanan yang kami berikan gitu. Untuk SOP rutin itu SOP yang kegiatannya itu sifatnya administratif atau manajerial, kegiatan sehari-hari gitu. Terus selanjutnya adalah SOP penugasan. Ini terkait dengan penugasan yang diberikan oleh atasan yang kedudukannya menjadi atasan kita gitu. Di unit kerja saya ada 2 bentuk laporan. Oke, untuk SOP ini dibuat per kegiatan. Apabila jenis kegiatannya beda dan kegiatannya nanti dilaksanakan secara berbeda, itu dibuat SOP-nya beda. Tapi SOP ini bisa dibuat sama apabila aktor dalam kegiatannya sama, cuman jenisnya aja yang beda. Misal antar unit kerja itu tentang ya kayak misalnya contoh SOP pengajuan cuti gitu di kedeputian di Dirjen A gitu. Terus SOP pengajuan cuti di Dirjen B. Itu kan sama ya sebenarnya prosedurnya ya, cuman dilaksanakannya beda gitu. Aktornya pun nanti yang memberikan keputusan juga sama. Itu bisa satu SOP yang sama gitu. Nah, untuk Monef dan evaluasi ini perlu di breakdown dulu kegiatan dan aktivitasnya. Apakah kegiatan sub sub kegiatannya ini nanti sama atau berbeda gitu. Kalau dari Monef sama evaluasi nih, evaluasinya juga belum jelas ya apa. Kalau secara umum mungkin berbeda, berarti harus SOP-nya beda gitu. Ya, 2 pertanyaan itu. Untuk pertanyaan di Zoom terkait SOP pemeliharaan lift dan apa tadi ya, moderator? Oke, untuk SOP pemeliharaan lift dan lain-lain, ini menurut saya bisa termasuk ke dalam SOP administrasi pemerintahan karena ini kan meskipun tugasnya termasuk rutin dan teknis, ini kan tentang pelayanan gedung ya, perawatan dan pemeliharaan gedung. Ini juga ada di tugas fungsi di bagian unit kerja tertentu. Sebentar, untuk tadi BPMN itu proses bisnisnya sebenarnya sama seperti flowchart yang mungkin saat ini sudah kita ketahui dan kita kenal atau mungkin kita gunakan, tetapi itu dibuat berdasarkan leveling ya. Jadi gambarannya itu berdasarkan leveling. Baik, tadi pertanyaan dari Zoom, dari YouTube, dan dari Bapak Wira sudah dijawab oleh Mas Tian. Ini udah ada masuk lagi nih Mas Tian 2 pertanyaan. Yang pertama, dari BKD PSDM, Bapak Junaidi Haris, ini bertanya apakah jenis-jenis SOP yang sudah baku, adakah jenis SOP yang sudah baku atau sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian, yang kedua, ada pertanyaan dari Bapak Bayu, ini dari Kemenhub ya.
bertanya mengenai sinkronisasi SOP dan probis itu seperti apa. Mengingat kebutuhan di lapangan, SOP menjadi dokumen yang menggambarkan secara rinci mutu baku, waktu, aktor, pelaksana. Katanya sering tidak selaras, Mas, dengan proses bisnisnya. Nah, ini apakah kita harus mengubah mutu proses bisnis dulu, atau kita dapat membuat dokumen SOP untuk terlebih dahulu mengingat kebutuhan yang mendesak. Mungkin kami tampung dulu, ini ada yang raise hand dari organisasi. Kami persilahkan untuk menyebutkan. Oh, atau ini Mas Kian mau langsung menjawab sepertinya dua pertanyaan tadi. Saya persilahkan Mas Kian. Baik, saya jawab pertanyaan yang dibacakan Ibu moderator dari kolom chat, biar saya nggak lupa maksudnya kalau tampung-tampung. Baik, yang pertama saya jawab, kalau SOP, apakah kalau probisnya tidak sesuai, lalu SOP-nya perlu dibuat mendesak, itu bagaimana gitu. Kalau kondisi saat ini, itu seringkali kita sudah memiliki SOP terlebih dahulu, bahkan sebelum kita menyusun proses bisnis organisasi gitu ya. Atau bahkan kita itu sering lompat proses. Maksudnya harusnya yang ideal itu proses bisnis ini kita buat dulu, berdasarkan desain organisasi, lalu proses bisnis ini nanti akan menjadi acuan dari bagaimanakah struktur organisasi suatu lembaga gitu. Strukturnya gimana? Maksudnya struktur itu ada kepala, ada menteri ataupun ada sesmen ataupun bagian ke bawahnya itu struktur ya maksudnya. Nah, harusnya yang paling ideal proses bisnis itu menjadi acuan dari penentuan struktur organisasi. Tapi kan seringkali kita buat organisasinya dulu lalu buat probis gitu. Lah ini sama. Kalau kita buat SOP dulu, probisnya nanti apakah bisa gitu? Bisa, cuman nanti kalau misalnya probisnya jadi dan ternyata SOP yang udah dibuat itu tidak sesuai dengan probis, hasil pemetaan ya harus disesuaikan lagi. Karena pun kalaupun kita mau membuat SOP, kita juga harus memetakan kan. Kita memetakan kegiatan, kita memetakan aktor, aktivitas-aktivitas apa, itu juga nanti berhubungan dengan probisnya yang seperti apa gitu, jadi besarannya apa gitu. Idealnya memang kita memiliki probis dulu, baru kita memiliki SOP. Kalau SOP-nya, kalau probisnya perlu disesuaikan, baiknya kita menyesuaikan probis dengan mungkin ya kita menyesuaikan probis tuh kalau apa sih gitu kan pertanyaannya. Kalau ada perubahan peraturan yang berkaitan dengan mandat. Jadi apabila suatu mandat itu berubah, otomatis probisnya perlu disesuaikan. Mandat tuh maksudnya peraturan perundang-undangan. Seperti contoh kemarin sempat Kemenpora akan melakukan perubahan probis karena apa? Karena ada undang-undang tentang keolahragaan yang baru gitu. Di sana mencantumkan aktor baru, mencantumkan istilah dari proses inti baru yang dulunya olahraga rekreasi menjadi olahraga masyarakat. Nah, kayak gitu contohnya. Terus pertanyaan yang sebelumnya, saya kurang paham ya maksudnya jenis SOP yang sudah baku atau sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Ya seperti yang saya contohkan tadi ya, SOP yang baku itu tergantung dengan kegiatannya apa, tapi yang pasti baku itu tiga unsur tadi. Kita menggunakan diagram alir apabila kegiatannya itu banyak, terus kita menggunakan 5 simbol, dan ada unsur identitas dan unsur kegiatan ya atau pelaksana tadi, unsur prosedur. Itu yang baku. Baik, terima kasih. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Kami persilahkan dari organisasi yang sudah raise hand dari tadi, mau bisa menyebutkan nama dan asal instansinya ya Bu. Silahkan. Cek, apakah suara saya terdengar, Mbak?
Saya Maria Ulfa dari bagian organisasi Kabupaten Bangka Barat. Terkait SOP ini mohon izin Mas Rian, Mbak Ledi, ada yang mau kami tanyakan. Ini terkait dengan SOP yang agak luas ya. Jadi misalnya salah satu contohnya saja yang sering terjadi itu misalnya dari BKPSDM. Jadi ada beberapa pemberkasan gitu ya. Jadi yang harus ditandatangan oleh bupati. Artinya kan SOP itu dimulai dari OPD-nya sendiri seperti itu. Disusunlah dokumen, kemudian itu akan disampaikan ke bupati untuk ditandatangani. Setelah itu di follow up kembali ke OPD-nya. Nah, ini kalau kita susun dalam bentuk SOP ini menjadi sangat sangat panjang gitu ya. Tapi ketika kita putus, jadi misalnya kita putus disampaikan ke bupati untuk ditandatangani, kemudian kan akan nyambung lagi nih, ketika sudah ditandatangani akan kembali lagi ke OPD gitu. Jadi apakah ini memang harus kita putus-putus SOP-nya atau seperti apa? Kemudian kalau misalnya ditandatangani, mohon maaf ditandatangani ke pimpinan daerah, artinya kan ini juga ada hierarkinya. Kemudian apakah ini nanti maksud saya seperti apa? Apakah ini akan kita buat untuk keterkaitan SOP-nya saja atau nanti seperti apa harus kita gambarkan ke dalam bentuk flowchart-nya seperti itu? Karena ini agak terkendala gitu. Karena kami bingung ketika harus mengemas SOP ini menjadi satu. Sebenarnya dia cukup satu SOP saja gitu ya. Jadi tidak banyak pembagian menjadi apa SOP parsial. Tetapi ketika dia harus ada step misalnya penandatanganan di level pimpinan daerah, artinya ini akan menjadi sangat panjang gitu SOP-nya begitu. Kemudian penomoran tulang. Satu lagi itu SOP teknis ya yang agak sering dipertanyakan oleh teman-teman OPD. Karena sejauh yang kami tahu kita hanya di lininya di SOP AP ya. Tapi teman-teman masih agak rancu antara membedakan SOP teknis dan SOP AP. Dan sejujurnya kami juga tidak punya banyak informasi tentang SOP teknis gitu karena jarang sekali dibahas di wilayah organisasi seperti itu. Jadi mungkin ada sedikit informasi mengenai ini sehingga kami bisa nanti sharing ke teman-teman di OPD. Sementara ini cukup itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi terima kasih atas pertanyaannya Ibu Maria Ulfa ya dari Bangka Barat. Tadi yang pertama terkait bagaimana nih Mas kalau misalnya ada SOP yang itu harus melibatkan istilahnya kayak di unit yang lain ya, karena takutnya kalau mau dibikin ntar kelihatannya kok jadi panjang banget, tapi kalau misalnya nggak dibikin ya memang itu apa namanya proses dan alur yang memang dilaksanakan apa sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua tadi mungkin bisa dicontohkan masih yang SOP teknis karena untuk teman-teman di OPD ini mungkin masih bingung ya ada bedanya SOP teknis dengan SOP yang bersifat yang lainnya. Mungkin bisa dijawab Mas Rian. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bangka ya. Terkait SOP yang panjang. Jadi begini, Ibu. Kalau kita membuat SOP, kita itu membuat dari suatu kegiatan, kita membuat standar prosedur dari suatu kegiatan yang dilakukan di unit kita saja. Kita tidak mengatur bagaimana unit organisasi lain untuk melakukan pekerjaannya gitu. Kalau di kami sebagai contoh, melakukan SOP penataan organisasi. Diawali dengan instansi atau KL lain mengirimkan surat dan naskah akademik terkait dengan kebutuhan organisasi dan request-nya seperti apa ke kami. Menteri memberikan disposisi, turun ke sini. Setelah kita melakukan rapat dan lain sebagainya selesai, kita kirim nih ke sana untuk masalah harmon ataupun lain sebagainya. Itu SOP-nya bukan lagi di kami, tetapi di kementerian yang bersangkutan. Kalau prosesnya menjadi panjang, tetapi itu tidak dihitung di pekerjaan instansi ibu gitu. Jadi yang kita hitung durasi waktunya berapa hari itu hanya pekerjaan yang dilakukan di instansi kita saja. Jadi
saya mengerjakan telaah organisasi ini misalnya paling lama 40 hari, ya udah 40 hari itu di saya, terlepas dari bagaimana nanti misal kementerian atau KL itu perlu memenuhi data dukung, misal mereka memenuhi data dukung butuh waktu 2 minggu gitu, karena datanya banyak nih tercecer. 2 minggu itu tidak dihitung di pelaksanaan SOP kami yang totalnya saya harus menyelesaikan analisis itu dalam 40 hari. Seperti itu. Jadi prosesnya berhenti hanya di kami. Untuk terkait pertanyaan SOP teknis, saya juga ini kurang paham ya, maksudnya gambarannya SOP teknis itu seperti apa. Sepengetahuan saya SOP AP itu yang digunakan untuk penyusunan SOP instansi pemerintahan. Dan mungkin yang maksudnya SOP teknis itu apakah SOP pelayanan, SOP rutin, atau seperti apa gitu, Ibu. Jadi saya kurang paham juga ya terkait SOP teknis ini. Mohon izin Mas Rian, ya boleh sedikit saya menambahkan yang tadi pertanyaan saya. Halo? Silakan Ibu, langsung saja. Jadi saya sepakat yang Mas Rian sampaikan tadi. Kami juga sebenarnya konsep pemikirannya sama. Jadi kita kan nggak bisa ngatur SOP di tempat orang lain ya, di tempat di instansi lain seperti itu. Cuman gini, ketika SOP itu, jadi gini, misal salah satu katakanlah penyusunan surat tugas kepala dinas misalnya. Sementara di kami itu diatur kepala dinas itu yang menandatangani surat tugasnya adalah bupati. Nah, sekarang posisinya di dinas nih. Di dinas tapi yang menandatangani surat tugas itu adalah bupati. Artinya kan ini mau tidak mau ini lintas instansi ya. Nah, ketika sudah secara internal disusun suratnya sesuai dengan alur hierarkinya, kemudian diparaf kepala dinas, misalnya seperti itu ya. Kemudian itu kan harus disampaikan ke bupati untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani nanti akan kembali lagi ke instansi untuk diregister, untuk diperbanyak, disimpan, diarsipkan dan segala macamnya gitu. Nah, artinya kan ada proses yang agak agak lompat seperti itu ya. Dari satu OPD kita mau enggak mau, karena kalau misalnya di stop batas di situ artinya ini enggak selesai gitu. Kalau menurut hemat kami gitu, karena harusnya selesainya ketika dia sudah dinomori, sudah diregister dan bisa digunakan gitu, karena keluarannya adalah surat tugas. Misal ini salah satu contoh saja. Nah, ini yang sebenarnya agak membingungkan, apakah ketika dia diproses yang penandatangan bupati itu kita putus, kemudian mungkin apakah bisa dikasih keterangan tertentu seperti itu, kemudian langsung kita anggap kembali lagi ke kita surat tugasnya sudah ditandatangani, apakah seperti itu gitu. Boleh waktu jangan kita tentuin misalnya. Nah, ya mungkin di bagian yang putus itu kita tidak bisa menentukan waktunya ya, karena itu kan tidak berhubungan langsung ke kita gitu. Itu ada di instansi lain. Ataukah mungkin metodenya tidak seperti itu gitu. Itu yang saya tanyakan. Karena ada juga setelah teknis penyusunan kan kita baru menemukan beberapa kendala gitu. Nah, itu termasuk juga misalnya teman-teman di BKPSDM yang mereka harus mengirimkan surat ke BKN, hasil dari BKN nanti harus di follow up kembali ya, kurang lebih seperti itu. Di dinas lain pun ternyata ini juga muncul gitu permasalahan seperti ini. Nah, mungkin solusinya menggambarkannya seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau SOP itu kegiatannya panjang, lalu di antara kegiatan itu tengah-tengahnya ada pekerjaan yang harus diselesaikan di unit kerja ataupun instansi lain. Apakah SOP-nya harus terputus atau bagaimana? Jadi begini Bapak Ibu, menurut saya SOP itu kan dibuat berdasarkan judul kegiatannya. Ya, jadi alur kegiatan itu dibuat berdasarkan judul kegiatannya. Berdasarkan judul kegiatan, kita akan memetakan aktor di unit kita itu siapa aja yang bekerja, melakukan pekerjaan apa, lama durasinya apa, dan tidak kalah penting output akhirnya apa gitu. Kalau judulnya penandatanganan surat tugas apa, berarti output akhirnya kan surat tugas nih. Berarti idealnya kegiatannya itu tidak boleh terputus karena judulnya saja
SOP pembuatan surat tugas bla bla bla. Berarti output akhirnya harus surat tugas. Kecuali kalau ingin diputus itu judulnya yang disesuaikan. Putusnya nanti di apa? Nah, di situ judulnya disesuaikan. Itu tergantung bagaimana Bapak Ibu memandang atau menilai efektivitas pekerjaan ini lebih efektif seperti apa gitu. Tetapi perlu saya ingatkan lagi kalau itu nanti terputusnya di tengah, itu kan berarti ada SOP lain yang dipenuhi dalam rangka melakukan kegiatan di SOP apa namanya? Penyusunan surat tugas itu kan, kayak yang tadi saya contohkan, menyusun laporan konsi. Di situ ada berhubungan dengan SOP pengumpulan laporan atau pembuatan laporan. Berarti nanti di SOP surat tugas itu juga ada tuh SOP berhubungan tadi Ibu menyebutkan ada ada kegiatan pengarsipan. Itu berarti ada SOP arsip. Terus nanti ada kegiatan apa, ada SOP ini kayak gitu. Jadi dibuat berhubungan saja. Jadi nanti dalam waktu itu tidak harus jam, tidak harus menit, jadi bisa hari. Kalaupun SOP ini nanti bersambung di kegiatan instansi lain, kita menggunakan estimasinya mungkin bisa hari gitu. Tapi kalau ingin memang disudahi di situ, Ibu perlu menyesuaikan judul SOP dengan outputnya nanti apa. Terus nanti disambung lagi dengan SOP baru itu apa. Tapi idealnya SOP itu judul dan outputnya harus selaras. Baik, Ibu Maria Ulfa. Sudah dijawab oleh Mas Rian ya barusan untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dari YouTube nih Mas Rian. Dari Bapak Harstra ini ya, dari Anjak Muda. Ini mungkin banyak hampir sama kayak tadi ya, kita harus menyusun SOP dulu atau probis dulu nih. Nah ini kaitannya kalau misalnya ada perubahan mandat di organisasi dari struktural ke fungsional, apakah diperlukan perubahan pada probis dan SOP yang sudah existing di unit tersebut? Silakan Mas Rian. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya kalau perubahan mandat, otomatis probisnya harus berubah karena core bisnisnya nanti dari organisasi itu juga berubah. Kalau pertanyaannya itu tentang penyederhanaan birokrasi, yang diubah adalah SOP, karena yang mengatur rinci aktor yang melakukan kegiatan tertentu itu di SOP. Kalau di Probis itu hanya terlihat organisasinya saja, tidak sampai asdepnya, tidak sampai analisnya, tidak sampai rinci seperti itu. Jadi kalau penyederhanaan birokrasi ini kan terkait orang ya, beralih ke jabatan apa, itu pengaruhnya di SOP. Jadi kalau penyederhanaan birokrasi sudah dilakukan, yang diubah adalah SOP. Kalau mandat yang berubah, probis berubah. Jadi seperti itu. Terima kasih Mas Rian. Ini ada satu lagi nih Mas, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena mengingat waktu kegiatan. Ada dari Bapak Muhammad Izar dari YouTube nih, live streaming YouTube terkait SOP, probis dan SPBE untuk level N atau teknisnya, apakah diperlukan evaluator dari bidang organisasi untuk memastikan tingkat optimalisasinya? Karena kebanyakan biasanya di lapangan SOP hanya sebuah formalitas saja. Silakan Mas, ya langsung dijawab. Terima kasih untuk Bapak Izar, pertanyaannya cukup menarik karena berarti ini kan menggambarkan ya bahwasannya banyak yang masih memandang kalau SOP itu hanya lembar formalitas saja gitu. Padahal SOP ini merupakan dokumen penting yang membuat pekerjaan kita itu terstandar. Maksudnya terstandar tuh gini, jadi kegiatan ini tuh sudah jelas gitu loh, nanti berakhirnya di mana, dimulainya di mana, per kegiatan ini waktunya berapa lama, dan outputnya apa, gitu. Jadi ini bukan cuman soal formalitas. Kasus yang mungkin sering kita temui adalah ketika struktur organisasi ini berubah ataupun orang yang menduduki suatu jabatan itu berubah.
Salah satu alat bantu untuk orang baru memahami pekerjaannya adalah SOP. Karena orang baru yang menduduki suatu jabatan atau posisi baru, atau mungkin analis, dipindah ke unit kerja lain adalah melalui SOP cara belajarnya. Kita bisa membaca apabila kita mendapatkan di posisi ini, alur kerjanya saya ini harus bagaimana gitu. Jadi ketika kita belajar, kita dapat mudah memahami. Ketika kita ingin mendapatkan pelayanan, kita juga mudah memahami, kita harus meminta informasi, meminta pelayanan kemana dulu nih gitu. Kalau kita mau cuti, kita baru pindah kantor, kita tidak tahu harus gimana kita bisa melihat SOP pengajuan cutinya. Ini kita mengajukannya pertama ke siapa, apa yang perlu dilihat sebagai dokumen pendukung dari surat pengajuan kita. Seperti itu. Oke, baik, Mas Rian, terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Mungkin mau nambahin sedikit, Mas Rian, tadi, gimana kalau misalnya ternyata di lapangan itu SOP-nya tidak dijalankan. Nah, ini memang dalam pelaksanaannya memang dibutuhkan komitmen ya daripada para aktornya itu sendiri, karena SOP-nya ini kan sudah ditetapkan di unit kerja yang bersangkutan dan sudah disahkan, ada mutu baku yang harus dipenuhi. Jadi memang kita tetap harus memegang prinsip yang konsisten dan komitmen dalam menjalankan apa yang sudah ditetapkan di unit kerja tadi. Baik, mungkin karena ini hari Jumat, jadi Mas Riannya juga mau Jumatan, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada. Oh, ini ada yang minta nomor kontak PIC, Mas Rian, mungkin kalau berkenan langsung share saja. Terima kasih. Iya, Ibu. Mau bertanya satu lagi, itu Oh iya, baik. Bu Ledi, Iya, terkait ini terkait apa contoh SOP pembuatan laporan konseling. Yang mau saya tanyakan, yang mau saya tanyakan terkait aktor pelaksana. Iya, Bu, aktor pelaksananya bagaimana? Halo? Halo, Bu. Mohon maaf Ibu, suaranya hilang. Kabit itu kalau di kami sih kepala biro. Mohon maaf, Ibu Eni tadi suaranya Tidak sempat berjenjang. hilang. Ibu Eni Ya, suaranya hilang-hilang. Iya, Bu. Ya. Jadi sempat lama Ibu tidak ada Hilang suara ya? Iya. Oh, Itu izin tidak terdengar. diulang ya. Iya, Bu, silakan. Diulang ya, terkait SOP laporan konseling aktor pelaksana. Di sini kan urutannya kan Kabit, Kasubdit, Analis, Asdep. Mohon penjelasan karena kebetulan kan saya di Biro SDM, kebetulan kami juga ada SOP. Nah, di aktor pelaksananya kalau di kami itu berjenjang. Misalkan kepala biro, kabak, kalau dulu sebelum penyederhanaan kan masih ada eselon 4, analis atau pelaksana. Mohon penjelasan kenapa istilahnya berbalik gitu loh. Apakah ada bedanya atau tidak? Ya, halo. Oh ya, jadi yang saya tampilkan tadi itu contoh ya Ibu. Maksudnya contoh untuk alur konseling, untuk SOP yang ingin Ibu terapkan terkait penyusunan alur konseling itu kami serahkan lagi ke instansi Ibu, sepakatnya seperti apa gitu. Yang maksudnya berbalik tadi gimana ya? Saya kurang menangkap gitu. Mohon maaf suaranya bergema. Oh iya. Ya, halo. Kebetulan kalau di stand deputi ya. Iya, halo. Nggak jelas ya? Sinyal kali ya? Halo? Iya, Bu. Halo. Mohon izin. Iya, halo. Jelas juga Iya, ya? Bu. Agak putus-putus ini suaranya. Putus-putus ya? Halo?
Kan kalau di sini yang dicontohkan aktor pelaksananya Kabid, Kasubdit, Analis, dan Asdep. Asdep itu kalau nggak salah asisten deputi ya. Iya, betul Ibu. Nah, sedangkan kalau di kami itu aktor pelaksananya, misalnya kan di sini kan eselon 2 ya, Kasubdit, Kepala Biro, Kabak, dan selanjutnya, misalnya kalau dulu kan masih ada eselon 4 ya, Kasubag ya, kalau sekarang kan ketua tim, analis atau pelaksana. Apakah ada bedanya atau maksudnya masing-masing kementerian kan nggak dianjurkan sama. Nah, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau di kami kan berjenjang. Nah, sedangkan di contoh ini nggak berjenjang gitu loh. Maksudnya kayak nggak berurutan gitu loh. Mohon penjelasan. Terus selanjutnya di sini kan masih ada yang apa sih flowchart yang tidak, iya dan tidak. Nah, flowchart kalau di kami kan ini belah ketupat ya, sudah tidak menggunakan ini lagi gitu loh. Apakah harus tetap menggunakan yang iya flowchart belah ketupat iya dan tidak atau bagaimana? Jadi mohon maaf ya Ibu, suaranya tadi kurang jelas, putus-putus, lalu bergema. Jadi kalau jawaban saya kurang menjawab, saya mohon maaf. Pertama, kalau terkait alur proses dari SOP penyusunan konseling yang kami contohkan dengan yang ada di punya Ibu berbeda, itu memang disesuaikan dengan aktor atau struktur organisasi yang ada di instansi masing-masing, bagaimana kebijakan internalnya. Itu memang tidak harus sama, tidak harus semua organisasi dalam menyusun SOP. Salah satu contohnya terkait dengan penyusunan izin konseling ataupun laporan itu tidak harus sama. Saya garis bawah itu disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebijakan internal di masing-masing instansi pemerintah. Yang kedua, untuk simbol, kita memang di Permenpan mengenal 5 simbol dalam penggambaran alur di flowchart-nya, yaitu terminator, proses, ada decision, ada arrow, dan ada off-page connector. Kalau penggambarannya menyesuaikan dengan Permenpan kita, untuk pengambilan keputusan tentu kita menggunakan simbol belah ketupat yang tadi yaitu decision. Ada iya, tidak. Kalau iya kita mengalir lagi ke bawah, kalau tidak kita ke atas, berarti tandanya butuh perbaikan atau ada yang perlu diubah dari dokumen ataupun output sebelumnya. Seperti itu. Bapak Ibu, karena sudah menunjukkan waktu Jumatan di wilayah Jakarta, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat, nanti admin akan merangkum pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali ini karena keterbatasan waktu yang ada. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu di kesempatan lain, dan jangan lupa Bapak Ibu juga bisa bergabung di Bisa Tanya Kementerian Pan-RB di hari-hari yang lain dari Selasa sampai hari Jumat. Itu akan banyak nih pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Pan-RB. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah hadir dan berpartisipasi baik di Zoom maupun di kanal YouTube Kementerian Pan-RB. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.